Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa-mahasiswa. Semoga semuanya dalam kondisi sehat selalu. Tetap semangat meskipun saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 dan perkuliahan masih dilaksanakan secara daring. Perkenalkan, nama saya Dr. Yusriando SMH sebagai dosen pengampu untuk mata kuliah Politik Hukum selama 1 semester ini. Mata kuliah Politik Hukum merupakan salah satu mata kuliah wajib dalam studi strata 2. Dalam pembelajaran di pertemuan pertama ini, topik pembahasan yang pertama, pandangan hukum terhadap politik hukum, konsep dan pengertian epistemologis politik hukum. Selanjutnya, partisipasi, pembentukan hukum, landasan dan tujuan politik hukum, serta peran dan fungsi politik hukum dalam pembentukan kebijakan. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dan mahasiswi mampu berpartisipasi di masyarakat, memiliki kemampuan berpikir ilmiah secara metodik dalam ruang lingkup politik hukum, mampu mengembangkan pemikiran logis, sistematis, serta kreatif, mampu menyusun konsep dalam menyelesaikan masalah hukum, mampu merumuskan ide secara argumentatif dan kreatif dalam pembentukan kebijakan hukum yang dibutuhkan di masyarakat. Sistem penilaian bagi setiap mahasiswa untuk lulus dalam mata kuliah politik hukum mencakup 10% itu adalah penilaian dari persentase. Tugas dan komponen penilaiannya 20%. Ujian tengah semester dengan penilaian 30%, serta ujian akhir semester maksimal penilaiannya 40%. Untuk mendukung pembelajaran ini, direkomendasikan beberapa referensi buku maupun artikel jurnal yang terlampir sebagai berikut. Salah satu penulis buku yaitu Profesor Soli Lubis dengan judul buku Serba-serbi Politik dan Hukum. Profesor Mahfud MD dengan judul Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Perkuliahan Politik Hukum saat ini mendukung program pemerintah yaitu kebijakan Merdeka Belajar. Dengan pembelajaran politik hukum diharapkan mahasiswa mampu berpikir ilmiah secara metodik, logis, kreatif, dan sistematis. Berpartisipasi dalam menemukan kebutuhan, mengkomendasi pembentukan kebijakan hukum dalam masyarakat, sehingga memiliki kompetensi soft skill dan hard skills. Baiklah, kita masuk dalam pembahasan kita yang pertama yaitu pandangan hukum terhadap politik hukum. Dilihat dari sudut pandang hukum adalah sebagai produk politik dengan perkembangan pemikiran bahwa hukum merupakan produk politik diwarnai dengan kekuatan atau konfigurasi politik kemudahan. Kemudian, setiap produk hukum merupakan keputusan politik sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik di kalangan politisi. Jika kita lihat dari epistemologis, dalam terjemahan bahasa Indonesia, istilah politik hukum berasal dari hukum Belanda, yaitu berpolitik terdiri dari dua kata, recht dan politik. Terdiri dari kata politik dan hukum yang pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dengan
pelaksanaan, berpengembangan politik secara keseluruhan. Dalam pelaksanaannya diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan. Pengertian politik hukum menurut Patmo Wahyono sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Pengertian tersebut masih bersifat abstrak. Dapat dilihat dalam judul artikelnya menyelisik proses terbentuknya perundang-undangan, bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara dengan pandangan tentang apa yang menjadi kriteria untuk menghukum sesuatu hal. Hal ini tentunya akan berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakannya. Hal ini bisa kita lihat juga dalam bidang kesehatan. Sebagai bahan referensi dalam penegakan dan penerapan hukum dalam artikel publikasi saya, yaitu pertanggungjawaban pidana rumah sakit terhadap tindak pidana pemalsuan jumlah tagihan uang kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS dalam jurnal Ilmu Hukum Prima volume 3 nomor 1 tahun 2020. Selanjutnya, artikel ini terbit di jurnal internasional Sigibel volume 24. Selanjutnya, pengertian politik hukum menurut Sudarto, kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dihendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan, untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Sehingga politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan mendukung tujuan dari negara. Pembentukan peraturan perundang-undangan hendaknya memperhatikan kebutuhan yang penting bagi masyarakat, elemen yang terpenting bagi perkembangan politik dan kebijaksanaan ekonomi, sosial, dan budaya dari pemerintah yang mendasari dan mengertikan tindakan-tindakan dari hukum. Ditinjau dari segi ilmu negara, John Locke menegaskan bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan dan kedaulatan tertinggi, dalam artian bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Untuk menjalankan kekuasaan tersebut, rakyat menunjuk seorang penguasa atau dikenal sebagai pemerintah. Konsekuensinya, penguasa memiliki kewajiban melindungi hak-hak alamiah manusia yang di dalamnya termasuk hak hidup, hak atas kebebasan, dan hak milik. Di Indonesia yang menjadi landasan hukum sebagaimana ditegaskan dalam ayat 1 butir 2 Undang-Undang 1945. Jika ditinjau dari teori perjanjian masyarakat, konstitusi sebagai sebuah bentuk sosial yang dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau, kedaulatan tertinggi adalah berada pada kehendak umum dari masyarakat atau yang disebut sebagai volonté générale. Volonté générale kemudian menjelma melalui peraturan perundang-undangan atau konstitusi. Dari hal tersebut muncul sebuah kontrak sosial. Kedaulatan memiliki sifat-sifat antara lain kesatuan, bersifat monosistis, bulat dan tidak terbagi, tidak dapat dialihkan dan tidak dapat berubah. Selanjutnya, partisipasi pembentukan hukum diartikan semua pihak baik dalam struktur kenegaraan maupun di luar struktur kenegaraan.
dan pemerintahan dapat memprakarsai gagasan dalam pembentukan undang-undang, namun untuk inisiatif yang bersifat resmi baru berasal dari Presiden, DPR, dan DPD. Bagaimana jika lembaga lain atau pihak lain apakah boleh mengajukan atau berpartisipasi DPR atau dari DPD? Menurut Bagirmanan, terdapat dua sumber partisipasi unsur pemerintahan di luar DPRD dan pemerintahan daerah seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, perguruan tinggi, dan lain-lain. Kedua, dari masyarakat, baik individual seperti ahli-ahli atau yang memiliki pengalaman atau dari kelompok seperti swadaya masyarakat sesuai keahlian atau pengalamannya. Sehingga wilayah kerja politik hukum dapat meliputi pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten. Proses pembaruan dan pembuatan hukum mengarah pada sikap kritis terhadap hukum yang berdimensi ius constitutum dan menciptakan hukum yang berdimensi ius constituendum serta pentingnya penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Topik selanjutnya dari tujuan politik hukum adalah politik hukum adalah serangkaian konsep, ajas, kebijakan dasar, dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum. Politik penentuan hukum dan politik penerapan serta penegakan hukum menyangkut fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum untuk menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk, hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun serta untuk mencapai tujuan negara. Negara mempunyai tujuan yang harus dicapai dan upaya untuk mencapai tujuan dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai alat untuk pemberlakuan hukum, pemahaman publik hukum, mencakup sebagai kebijakan resmi negara, legal policy, tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dan digunakan untuk mencari kebenaran dan memberi arti hukum. Semua peraturan bertujuan untuk kesejahteraan sesuai dengan situasi ekonomi dan sosial pada saat dibuat. Pencapaian tujuan negara harus senantiasa diusahakan terus-menerus oleh penguasa yang sah sebagai terjemahan terselenggaranya fungsi-fungsi negara yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945 termasuk dalam kategori situasi darurat. Apabila terdapat ancaman terhadap keselamatan warga negara dan integritas keutuhan wilayah, Presiden diberikan wewenang untuk menetapkan suatu keadaan berbahaya darurat sebagaimana dinyatakan dalam pasal 12 Undang-Undang 1945 adalah Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Penetapan adanya suatu keadaan bahaya darurat oleh Presiden dimaksudkan untuk menentukan langkah-langkah lanjutan yang sifatnya mampu mengatasi keadaan yang dimaksud, termasuk melakukan pembatasan hak asasi manusia, warga negara, serta tindakan-tindakan pengecualian lainnya dalam rangka penyelamatan negara. Misalnya, pengecualian atas fungsi kekuasaan legislatif seperti dinyatakan dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang 1945. Dalam hal ini,
Ikhwal kegentingan yang memaksa presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Pelaksanaan kewenangan presiden untuk menyatakan adanya suatu keadaan bahaya adalah mutlak sebagai penyebaran dari fungsi kekuasaan pemerintah. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh William Bevis, presiden sebagai pemimpin tertinggi kekuasaan pemerintah ketika dalam keadaan darurat memiliki perangkat untuk mengambil alih semua fungsi negara dalam rangka menyelamatkan negara, termasuk melakukan pembatasan hak-hak warga negara serta menggerakkan alat-alat operasi negara berdasarkan kondisi-kondisi objektif tertentu. Negara dalam keadaan terpaksa dapat melanggar prinsip-prinsip yang dianutnya sendiri, sehingga untuk menyelamatkan negara, tindakan penyimpangan tersebut terpaksa dilakukan. Negara-negara di dunia juga beragam di dalam mengatur, memberikan pengertian, dan kategorisasi mengenai keadaan darurat di dalam konstitusi nasionalnya. Perbedaan ini umumnya didasarkan pada perbedaan antara berbagai kategori darurat dalam kondisi faktual tertentu, di mana pernyataan darurat tertentu dari beragam rejim darurat yang ada secara konstitusional diperbolehkan. Pasal 12 Undang-Undang 1945 tidak secara detail dan tegas mengatur mengenai pengertian dan batasan keadaan bahaya atau darurat. Dikatakan bahwa kekuasaan presiden dalam pasal ini ialah konsekuensi dari kedudukan presiden sebagai kepala negara. Dalam praktek kenegaraan, khususnya yang berlangsung pasca jatuhnya rejim militer Orde Baru, pendekatan di atas juga telah secara konsisten digunakan seperti dalam pernyataan darurat sipil untuk wilayah Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Sebagai upaya penyelesaian konflik sipil di wilayah tersebut yang dideklarasikan melalui keputusan Presiden nomor 88 tahun 2000 dan kemudian dicabut melalui keputusan Presiden nomor 71 tahun 2003, begitu pula dalam pernyataan keadaan darurat di Aceh. Baik dalam tingkat darurat militer yang dideklarasikan melalui keputusan Presiden nomor 28 tahun 2003 dan diturunkan statusnya menjadi darurat sipil melalui keputusan Presiden nomor 43 tahun 2004 yang dirubah dengan peraturan Presiden nomor 2 tahun 2004 serta kemudian dicabut dengan lahirnya peraturan Presiden nomor 38 tahun 2005. Politik hukum yang bersifat substansi meliputi A. Adanya produk hukum yang ditentukan. B. Adanya pihak atau organisasi yang berwenang. C. Adanya ketentuan atau azas tertentu. Dan untuk mencapai tujuan negara, produk hukum yang dimaksud dalam politik hukum adalah hukum positif yang dibuat dengan memperhatikan gejala-gejala sosial lainnya, khususnya gejala politik yang mempengaruhinya. Kebijakan politik penguasa dalam melahirkan suatu keputusan, hacking atau peraturan regulasi yang merupakan bentuk real hukum positif haruslah diuji dan diselarasikan dengan azas-azas hukum seperti azas untuk kepentingan umum agar nantinya dinyatakan absah dan bermanfaat tanpa melanggar hak-hak ajasi rakyat. Hakikatnya dalam politik hukum hanyalah mengenai kebijakan penguasa dalam pembaruan hukum positif yang mengarah pada tujuan negara agar dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea 4 mengandung suatu cita-cita luhur bangsa Indonesia dalam mewujudkan perlindungan, kesejahteraan, kecerdasan, dan kedamaian rakyat Indonesia. Politik hukum dalam pembentukan politik hukum sebagai sarana penguasa dalam mengatur berbagai hal, termasuk menciptakan kondisi pemerintahan yang bersih, mendorong terjadinya pembangunan yang baik sesuai tujuan negara. Hukum memberikan legalitas bagi kekuasaan politik, sebaliknya kekuasaan politik akan membentuk hukum yang efektif. Hukum adalah kekuasaan yang diam dan politik adalah hukum in action. Hukum dan politik memiliki kedudukan yang sejajar. Hukum tidak dapat dikatakan sebagai bagian dari sistem politik. Realitas hubungan hukum dan politik tidak sepenuhnya ditentukan oleh prinsip-prinsip yang diatur dalam suatu sistem konstitusi, tetapi lebih ditentukan oleh komitmen rakyat dan elit politik untuk bersungguh-sungguh melaksanakan konstitusi sesuai. Realitas hubungan hukum dan politik tidak sepenuhnya ditentukan oleh prinsip-prinsip, tetapi lebih ditentukan oleh komitmen rakyat dan elit politik untuk bersungguh-sungguh melaksanakan konstitusi tersebut sesuai semangat dan jiwa bangsa, yaitu Pancasila. Sebagai kesimpulan dalam materi perkuliahan kita hari ini, bahwa politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Pembentukan peraturan perundang-undangan dilihat dari peranan dan fungsinya merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat, dikarenakan hukum itu sendiri merupakan elemen-elemen penting bagi perkembangan politik dan kebijakan ekonomi, sosial, dan budaya dari pemerintah yang mendasari dan mengartikan tindakan-tindakan dari hukum. Selanjutnya, dalam pembentukan hukum, partisipasi masyarakat dapat diartikan semua pihak, baik dalam struktur kenegaraan maupun di luar struktur kenegaraan dan pemerintahan, dapat memprakarsai gagasan dalam pembentukan undang-undang, namun inisiatif yang bersifat resmi harus berasal dari Presiden, DPR, dan DPD. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak alamiah manusia sebagai konsekuensi dari prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Baiklah, demikianlah perkuliahan kita hari ini. Semoga kita senantiasa selalu sehat-sehat. Terima kasih.